Ini apa? Oh, Peter ya? Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semarang Koridor 6 menuju ke arah Undip. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di halte Kagok ya, sedang menunggu bus Koridor 6. Nah, ini yang datang ini adalah bus Koridor 3 yang menuju ke arah pelabuhan Koridor 3A. Di sini aku akan mengajak kalian nanti untuk melihat halte apa saja yang dilewati di Koridor 6 menuju ke Undip. Karena kemarin ketika aku membuat video menuju arah UNES, itu banyak yang bertanya mengenai halte-halte di Undip. Di sini itu haltenya cukup kecil ya. Jadi kalau kalian mau transit ya Koridor 2, dari Koridor 2, Koridor 3 itu lebih baik kalian itu transitnya di halte Elizabeth. Karena kalau di sini itu cukup kecil ya. Tapi kalau kalian mau ke beberapa tempat ya di sekitar halte Kagok ya nggak apa-apa. Nah, di sini ini aku menunggu busnya cukup cepat ya. Jadi aku menunggunya itu nggak sampai 5 menit itu busnya datang. Nah, ini adalah bus Koridor 6 yang menuju ke arah Undip dari arah UNES. Koridor 6 Trans Semarang ini adalah satu-satunya koridor Trans Semarang yang tidak melewati halte penting di tengah kota, seperti halte Simpang 5, halte Udinus, dan halte Balai Kota. Koridor ini menggunakan 3 halte penting di selatan kota, yaitu halte Elizabeth, halte Kagok tadi, dan halte Akpol sebagai halte transit dengan koridor lain. Nah, kita sekarang sudah berada di halte Elizabeth. Kita bisa transit koridor lain seperti koridor 3, kemudian koridor beberapa koridor lain ya yang ada di halte Elizabeth. Nanti aku cantumkan apa saja yang ada di sini. Setelah dari halte Elizabeth, bus Koridor 6 yang menuju Undip ini memutar dulu di Sisingamangaraja. Jadi sama dengan yang ke arah UNES, yang ke arah Undip ini busnya memutar dulu di Sisingamangaraja, lalu menuju ke arah Akpol, baru nanti menuju ke arah Undip. Nah, jadi perbedaannya ya keduanya kan sama melewati halte Elizabeth, halte Kagok, lalu ke Sisingamangaraja. Tetapi bedanya nanti kalau yang ke UNES itu langsung menuju ke arah UNES, kalau yang ini menuju ke arah Undip ya, meskipun sama-sama memutari sekitaran jalan Sisingamangaraja ini. Nah, kita sekarang sudah berada di halte Akpol. Setelah ini kita akan melewati halte Kesatrian dan halte Pasar Jatingaleh. Dari situ kita akan belok kiri ya menuju ke arah jalan tol Srondol Tembalang ya. Di situ adalah daerah dari kampus Universitas Diponegoro. Tetapi sebelumnya kita akan melewati dulu daerah di sekitar kantor Kecamatan Banyumanik.
Ini nggak biasanya busnya itu tidak mendengarkan musik atau tidak menyetel musik ya, sehingga aku bisa merekam dengan nyaman. Kita sekarang berada di halte Kesatrian ya. Di sini kita bisa transit koridor 2 menuju ke arah Ungaran atau koridor 3 menuju ke arah pelabuhan. Selanjutnya kita akan menaiki tanjakan Gombel ya. Ini saya skip videonya. Saya baru tahu kalau wali kota Semarang itu sekarang berganti ya. Kalau dulu kan Mas Hendar Prihadi, sekarang namanya Mbak Ita. Di sini bus juga mulai kepayahan ketika naik ya, tapi aku sangat menikmati kalau naik tanjakan Gombel ini. Kita juga akan tiba ya atau berhenti di halte Gombel ya dan halte Ngesrep. Nah, ini ada pertigaan. Jadi kita akan belok kiri. Kalau lurus itu kan ke arah Ungaran ya atau ke arah Bawen. Nah, karena kita akan ke arah Undip, maka kita belok ke kiri. Jadi makanya halte-halte sebelum ini tuh bisa transit ke koridor 2 menuju ke arah Ungaran ya. Di sini nanti bus akan berhenti di beberapa halte sebelum masuk kawasan Universitas Diponegoro. Yang pertama itu ada halte SMP Negeri 27 Semarang dan halte kantor Kecamatan Banyumanik. Di depan itu adalah jembatan layang ya, jalan tolnya. Karena kita akan masuk kawasan Undip, maka kita melewati bagian bawah dari jembatan ini. Jadi kalau kalian mau ke arah Undip, itu kalian pokoknya langsung menuju ke halte-halte transit ya di sekitar Elizabeth. Jadi dari arah Semarang bawah, seperti dari arah Simpang 5 langsung saja ke arah Elizabeth dulu. Di situ nanti kalian langsung tanya naik ke arah Undip. Karena Elizabeth itu adalah halte transit dari banyak koridor di bagian selatan Semarang. Ini kita sudah ada melewati, itu adalah depan itu adalah pintu gerbang dari Undip. Tapi kita belok kiri dulu karena kita akan melewati daerah BNI Undip dulu ya. Jadi kita memutari kawasan kampus Undip ini. Ini kali ketiga aku naik Trans Semarang yang ke arah Undip ini. Dulu tahun 2019 sudah pernah naik 2 kali, tapi nggak aku rekam ya karena dulu kan belum nge-YouTube. Jadi ini aku rekam lagi. Dulu itu aku kalau nggak salah itu turun di halte tadi itu BNI Undip, kemudian aku ke Polines ya dijemput temanku. Di sini ada beberapa pemberhentian. Yang pertama selain BNI Undip itu adalah RSND atau Rumah Sakit Diponegoro. Jadi rumah sakit miliknya Undip ini. Di sini adalah tempat pemberhentian terakhir dari Trans Semarang koridor 6. Jadi busnya itu berhenti dulu cukup lama untuk istirahat
setelah memutari 1 kali putaran rute dari Undip ke UNES dan sebaliknya di sini. Ketika sampai di halte RSND tadi, nanti itu aku harus berpindah bus ya ke bus depannya yang sudah siap untuk berangkat. Jadi halte koridor 6 ini ya, pool terakhirnya itu adalah di halte RSNDP tadi ya, RSN Diponegoro pokoknya ya, yang di situ tadi. Itu nanti kita akan berhenti lalu pindah bus di depannya yang sudah siap untuk berangkat. Saya tuh senang kalau ke Undip itu kondisinya masih segar, masih asri ya, di pegunungan ya, dan bisa naik Trans Semarang. Jadi nggak perlu ngojol, nggak perlu mengeluarkan biaya banyak, cukup 3.500 ya. Bisa sampai ke daerah Undip ini, bisa menikmati suasana segar di sekitar kawasan kampus ternama di kota Semarang ini. Feelingnya itu kalau menurut saya itu mirip dengan UGM ya, jadi masih banyak hutan-hutannya seperti itu. Cuma bedanya kalau di sini kan naik turun di pegunungan, kalau UGM kan di dataran ya, jadi bedanya itu. Dari sini aku berharap kampus-kampus yang di Surabaya dan di Malang itu bisa dimasuki BRT seperti ini untuk memudahkan para mahasiswa, dosen ataupun pihak lainnya di dalam kampus bekerja atau beraktivitas lainnya. Kalau seperti kan enak ya, jadi kita bisa naik Trans Semarang ya, ada banyak halte di dalam kampus, tidak hanya satu halte saja seperti Surabaya Bus kan cuma satu saja di ITS Uner ya. Nah ini kita sudah sampai di halte RSND ya, lalu kita akan berpindah bus. Nah ini sudah berpindah bus aku ya. Waktu tunggu bus ini untuk berangkat tidak terlalu lama, sekitar 5 menitan. Seperti waktu tunggu saat aku berpindah bus di Transjateng kemarin. Nah, makanya kalau kalian mau naik, kemudian kok transit, maksudnya kok bukan transit ya, pindah bus, itu jangan khawatir ya, nggak terlalu lama. Tetapi sayangnya bus yang aku naiki yang baru ini itu memiliki masalah pada mesin, kalau nggak salah pengereman. Jadi ketika mulai berjalan itu rasanya kok nggak enak ya, jadi kayak goyang-goyang gitu. Agak takut juga sebenarnya, karena kalau tadi kan kita naik ya ke arah RSND itu kan, nah ini itu turun. Nah agak takut juga karena si sopirnya itu merasa kok agak nggak enak busnya. Akhirnya kita berhenti dulu di sebuah jembatan ya, untuk berganti bus di belakangnya daripada kenapa-kenapa ya. Ini busnya kalau nggak salah tiba di halte Fakultas Kedokteran ya, ada 1 orang penumpang yang turun. Nah sebentar lagi itu nanti busnya mulai oleng ya, mulai nggak stabil, jadi kita harus berhenti untuk berpindah bus di belakangnya. Anu om, coba Pak, Bandung gitu ya. Ngarep gitu ya. Boleh dibubar ya. Iya, nih. Sebelah kanan ya. Ternyata ban sebelah depan ya, sebelah kanan itu bocor ya kalau nggak salah. Jadi kita berhenti dulu
Ya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa ya, pas berhenti itu aman. Jadi ini nunggu dulu bus belakangnya. Sambil menunggu ini aku merekam sebentar. Sebuah jembatan di Undip ini cukup bagus sekali. Kita bisa foto-foto sebentar ya, melihat suasana sekitar. Pokoknya kalau kalian mau healing di Semarang itu bisa naik koridor 6 ini ke arah Undip ya. Silakan datang ke sini ketika mungkin pagi atau sore, jangan siang ya. Jadi ketika sore hari. Tapi jangan lupa bahwa waktu operasionalnya itu terbatas ya, paling nggak sampai jam 6 malam. Jadi kalian sebelum jam 5 itu sudah balik lagi ke arah kota ya. Nah, ini masih nunggu dulu. Waktu tunggunya sekitar ya 10 menitan karena cukup lama menunggu bus belakangnya. Ya nggak apa-apa kan ini kan insiden ya. Jadi dimaklumi. Sambil menunggu ini aku merekam sebentar kondisi di dalam bus ya. Ada penumpang yang tetap setia di dalam bus ya. Mereka itu ingin ke arah UNES ya, ingin ke arah Sekaran dan sekitarnya, atau juga yang dari arah Tembalang menuju ke arah kota transit dulu nanti di arah Elizabeth. Nah ini busnya sudah tiba ya, yang arah belakang, yang dari belakangnya kita masuk lagi. Dari arah Fakultas Kedokteran itu kemudian kita akan berhenti di Rusunawa Undip. Kemarin yang tanya apakah busnya ini melewati Rusunawa, ya lewat sini. Kalau kalian mau ke arah gornya ya, gornya kalau nggak salah ya, stadion ya, saya nggak begitu paham. Pokoknya stadion atau gor itu kalian juga bisa turun di sini ya, di halte Rusunawa Undip kemudian berjalan kaki. Di depan itu ada bus kampus ya, khusus Undip. Saya nggak tahu siapa yang boleh naik. Pokoknya ini busnya itu berhenti di depan haltenya ini. Dari Rusunawa nanti busnya akan berhenti dulu di halte LPPU ya. Lalu ada halte sebuah masjid dan nanti aku akan turun di halte Polines atau halte Politeknik Negeri Semarang. Di situ nanti aku akan transit koridor feeder koridor 3 ya, yang menuju ke arah Kinijaya. Ya, jadi di situ bisa transit antara feeder dengan bus Trans Semarangnya. Nah, ini aku sudah sampai di halte Polines untuk kemudian transit feeder koridor 3. Tampak banyak penumpang yang sudah menunggu bus ini yang dari arah feeder ya, kemudian mau naik bus koridor 6 ini. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.